rangkaian dialog topik. Misalnya dia mencalonkan, kita ambil ilmunya, ya kan kita kenalkan sebagai apa? Sebagai anti korupsi ya, Cili. Jadi nggak ada terlibat pembangunan semangat ke saya khususnya untuk melakukan suatu perubahan. Mudah-mudahan di baru bisa mengambil atau menangkap pesan-pesan yang tadi itu kita coba merumuskan karena beliau kita contoh kita tiru. Mudah-mudahan ilmu yang dari seorang kita muslim bisa kita terapkan di berbagai negara. Langkah lanjutan pasca dialog ini seperti apa? Maka selanjutnya ya mungkin kita akan evaluasi, ya evaluasi kita akan coba teruskan. Itu juga kan kenapa dia mencalonkan, kemudian niat-niatnya segala macamnya mungkin itu inspirasi juga buat kawan saya khususnya di Garut. Dari teman-teman yang ada ini apa mencalonkan jadi bupati atau wakil bupati ya ada yang konsep dan program yang dijabarkan oleh salah satu masyarakat. Apakah ini sebuah bentuk dukungan terhadap Pak KMPI? Secara pribadi itu saya serahkan kepada teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini kita kan KMP itu kan milik pemuda. Pemuda kan ambil sini kemana-mana. Jadi ada yang satu, dua, tiga, empat, lima itu kita kembalikan kepada pilih masing-masing. Tapi siapapun yang mendapatkan KMPI kita berikan ruang, kita berikan waktu, kita pengalaman, kita sharing-sharing. Jadi kalau misalnya kita pemilihan secara pribadi saya kembalikan lagi. Jadi secara pribadi juga saya sangat salut kepada kawan Mas Duki. Dia begitu cerdas tentang masalah birokrasinya, masalah kawasan tentang anti korupsinya. Itu nilai-nilai itu harus kita coba terapkan. Di luar konteks sekarang ini di rekan-rekan mereka sendiri ini banyak pendengungan bahwa sang ketua DPD sekarang cocok sebagai bupati Garut. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya menjadi bupati. Iya. Cuma kayaknya baru bisu dari Bidit. Tapi memang kita sebagai pemuda, jadi kalau melihat ke depan itu kita tidak. Artinya dalam masalah itu secara pribadi saya terbuka. Sebuah tantangan dan panggilan. Ya mudah-mudahan kita lihat beberapa hari ke depan. Siap atau tidak, pada prinsipnya secara pribadi kalau untuk perubahan, ya, saya siap. Tapi kalau misalnya langkah seperti apa, nanti kita teruskan. Kita tidak akan buru-buru, kita akan melihat seperti apa kalkulasi politiknya. Kita itu dalam kesiapan juga kan kita harus ada strategi tradisional, struktur dan lain sebagainya. Mungkin kita akan coba bahas secara jalan lah. Kalau kita akan siap saja, berapa? Itu kita perdalam itu, kita coba kita diskusikan. Semua teman-teman apakah mereka yang mendukung betul-betul mendukung atau mendukung hanya mendoakan, kan ditanya lagi nanti. Tapi selaku kedua, kalau ditanya dari seluruh ketua KMPI, takut amanah sebesar apapun kita siap melaksanakan. Ini pandangan dari Bapak secara pribadi melihat kondisi Garut saat sekarang, ada nggak tokoh yang pantas bisa membenahi kabupaten Garut? Sebenarnya kalau tokoh di Garut itu banyak. Banyak tokoh yang pintar-pintar, kemudian yang mereka hafal tentang kondisi Garut. Cuman kita melihat bahwa Garut ini kan tokoh yang sentralistik itu sebenarnya tidak ada. Jadi saya bandingkan seperti di Padang. Padang itu istilahnya ada tokoh yang sentralistik, paman, parental sifatnya. Tapi kalau di Garut itu tidak ada. Tokoh itu tidak
semua dari utara ke selatan A semua. Jadi memang politik di Garut memang seperti itu. Jadi tidak ada tokoh yang bisa membawa semua. Tapi tokoh-tokoh di Garut itu banyak. Hanya mungkin di sini perlu persamaan persepsi, perlu persamaan visi dan misi. Semua bagus. Hanya dalam suatu pertarungan politik dari sisi keunggulan atau apa itu semuanya bagus. Mungkin hanya takdir saja kali ya yang nanti menjadi bupati. Nah itu saya lihat tidak ada yang jelek tidak, semuanya pintar, semuanya tokoh, bahkan kelasnya udah bukan kelas lokal lagi, sudah level nasional. Jadi persoalan hari ini tidak ada berkat yang betul-betul dia sentralistik sebagai agen perubahan yang bisa membangun. Jadi saya perhatikan tokoh yang muncul itu hanya berputar kepada kepentingan kelompoknya, hanya mengisi kondisi dan mungkin kepentingan kelompoknya. Kelompok yang lain ya tidak terakomodasi atau mungkin membentuk kelompok yang baru lagi. Nah ini persoalan kultur di Garut. Mudah-mudahan ya kita coba jadi bahan khususnya nanti di pemuda, coba kita kita bikin kajian bahwa perubahan di Garut itu dengan kultur seperti ini, karena situasi seperti ini, coba kita bikin terobosan. Bagaimana nanti Garut ke depan peran aktif pemuda juga ikut di dalamnya, yang minimal kita bisa mewarnai atau mungkin kita bisa menjadi decision maker atau kebijakan di Garut. Terima kasih. Ada tambahan? Ini nih ada satu yang menarik yang kira-kira Bapak sendiri tadi berbicara masalah mengakomodir dari kelompok yang satu dan kelompok yang satu yang lain. Kira-kira kalau seandainya itu abang sendiri nanti dicalonkan jadi bupati dan selanjutnya ada bagian bapak jadi selaku bupati, apakah yang tadi diucapkan kira-kira kalau bahasa Sunda itu bisa ngigilan atau tidak gitu Pak? Silakan. Ini berandai-andai. Iya, iya. Terus terang saya orang itu artinya itu kan kita menjadi seorang leadership atau seorang pemimpin bukan hanya nanti sekarang pun saya di GMPI kita selalu terbuka kepadanya. Artinya warna-warna di setiap sosial kemasyarakatan itu saya rasa bisa kita akomodatif semua. Jadi kita untuk pembangunan Garut itu ya harus detail kita mengerti apa yang diminta. Saya contohkan begini, semuanya dia minta jeruk, ya kita kasih semangka, kita kasih jeruk. Mereka minta ayam hitam sebenarnya, kita kasih ayam hitam. Jadi untuk posisi kita rekrutmen atau kebersamaan, saya rasa itu bisa kita lakukan, kita buka komunikasi, kita buka konsolidasi yang seluas-luasnya. Kita tidak alergi dengan pendidikan, kita akan bangun kebersamaan. Saya rasa hal itu tidak terlalu sulit. Artinya kita memahami antara kultur yang satu dengan yang lain. Ibaratnya kemarin saya katakan, kalau kita ingin menyambungkan sesuatu satu dari kawan, satu dari benang, itu pasti ada yang lurus. Tapi kalau kita mengerti, waktu dari kawan, kita sambungkan dengan kawan. Itu kemudian dari tali plastik, kita sambungkan dengan tali plastik. Mudah-mudahan kita punya konsep seperti itu, kita bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat, para teman-teman juga. Itu hal itu tidaklah terlalu berat sebetulnya. Kita pikir silaturahmi saja. Kita coba buka dengan silaturahmi, kita coba dengan komunikasi, kita coba dengan konsolidasi. Mudah-mudahan hal itu tidak menjadi hambatan. Saya rasa juga tidak terlalu berat. Ada satu hal lagi, Bang. Ini terkait dengan calon gubernur, Bang. Ya. Kali ini yang dihadirkan oleh KNPI itu sendiri dari Teten dan Diah Pitaloka gitu. Ini terobosan baru buat KNPI. Untuk selanjutnya ini secara tidak langsung bisa jadi penilaian bagi semua kalangan termasuk yang ada di Kabupaten Garut. Kira-kira setelah Pak Teten ini kira-kira dari
calon yang mana lagi yang kira-kira bisa direkrut sama KNPI? Sebetulnya yang pertama sekali saya apresiasi kepada Kang Teten ya. Ya. Dia seorang calon wakil gubernur, tapi yang meluangkan waktu bisa berdialog dengan kita itu sedikit agak langka buat pemuda di Garut. Kemarin kita juga dikunjungi oleh wakil gubernur. Ya. Hal itu untuk KNPI hari ini kita sangat terbuka. Artinya kita bukan alergi atau kita tidak mau berpolitik, tapi siapapun yang akan nanti berdialog dengan kita datang kemari ya tentunya pasti kita akan sambut baik. Ya mungkin setelah KPT mungkin Ahmad Heriawan, ya kita inginkan tidak hanya seremoni, ya kita ingin seperti ini berdialog, kemudian kita menyampaikan apresiasi, kita menyampaikan usul saran kritis dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita respect. Ini sekali lagi saya katakan untuk Kang Teten itu terobosan yang luar biasa buat KNPI bersedia berdialog dengan kita. Dan mudah-mudahan diikuti oleh calon yang lain mau berdialog dengan kita. Mudah-mudahan aspirasi kita pun didengar mungkin setelah mereka jadi gubernur atau wakil gubernur. Setelah ini mungkin tim Ahmad Heriawan yang akan merapat kita akan kasih ruang. Kita akan kasih ruang, kita akan kasih tempat, kita akan berikan apresiasi. Ya semua itu kita anggap sebagai tamu kehormatan buat kita. Satu lagi nih ada yang perlu ditanyakan untuk KNPI. Adakah program untuk KNPI itu semacam debat kandidat gitu nanti untuk uji materi bagi para calon, baik calon gubernur atau calon bupati, kira-kira ada nggak langkah ke sana? Kita belum sampai ke arah situ. Sifatnya kita baru tatanan silaturahmi dan dialog biasa. Mungkin porsinya karena itu Jawa Barat, mungkin ada unsur dari Jawa Baratnya, media lain yang bisa mediasi dan seperti itu. Kalaupun nanti mereka bersedia ya bukan tidak mungkin kita bisa laksanakan. Cuman sampai hari ini kita hanya batas silaturahmi saja. Silaturahmi dari para calon. Mungkin ya ke depan program seperti itu bisa kita lakukan kalau nanti Pilkada Garut. Pilkada Garut mungkin kita adalah lokal Garut dari program kita punya beban seperti itu bisa. Tapi untuk Jabar saya rasa waktunya agak susah karena seorang calon gubernur dia 26 tahun dia utang itu agak mungkin teknis lah yang seperti itu. Tapi hari ini mungkin Pilkada Garut bisa. Terima kasih Pak, mudah-mudahan berawal dari silaturahmi nanti kedepannya KNPI bisa mengakomodir daripada tiap-tiap calon untuk uji materi dan uji kelayakan jadi seorang bupati. Terima kasih.